2x pangkat min 4/5 ditambah 7. Ya, oke. Ini jawaban dari PR-nya. Nanti saya posting. Oke, terus habis itu kita masuk ke sebetulnya maksimum minimum itu sama juga, kita pakai turunan ya. Ini lebih gampang malahan. Kalau Anda sudah menguasai turunan, ya sama, sebetulnya ini juga turunan juga ya. Maksimum dan minimum itu adalah turunan. Nah, ini misalnya contohnya di halaman 9.6. Ya, diketahui soalnya seperti ini, Mbak. 2y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangin 36x ditambah 4. Terus ditanyakan maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Ya, langkah pertama ya, kalau kita ditanyakan untuk disuruh cari maksimum dan minimum, kita adalah cari turunannya. Ya, turunan dari Y. Nah, misalnya turunan dari Y adalah, ini kan kalau diturunkan, jadinya 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurangin 36 ditambah 0. 0-nya bisa kita buang. Nah, terus gini, ini kan bisa dikecilin ya, disederhanakan. Ya, ini kan ada 6, 6, 6, 36 kan. Nah, kita sederhanakan, caranya kita bagi 6 semua. Ya, kita bagi 6 semua. Jadi kan ini 6-nya hilang jadi x kuadrat. Ini 6-nya hilang jadi x. 36 bagi 6, 6. Oke. Nah, jadinya sederhananya seperti ini. Nah, untuk mencari titik maksimum dan minimum, langkah berikutnya adalah kita mengganti y-nya ini, y turunan y ini menjadi 0. Jadi persamaannya menjadi 0 sama dengan x kuadrat ditambah x kurangin 6. Ya, jadi ini y-nya diganti 0, gitu aja. Nah, terus gimana? Nah, langkah berikutnya adalah, nah, seperti ini tuh kita sebutnya x tambah 3, x min 2 itu kita sebutnya faktorisasi ya, faktorisasi. Jadi kita memfaktorisasi. Faktorisasi itu apa? Artinya mengkalikan. Ya, mengkalikan dua bilangan gitu ya. Jadi ini difaktorisasi. Nah, caranya gimana? Kok bisa ketemu x plus 3 dan x min 2? Caranya gini. Jadi langkah pertama kita tulis x dan x dulu. Ya, berhubung ini x kuadratnya nggak ada angkanya di depannya kan, berarti kita anggap 1 gitu ya, kita anggap 1. Makanya pertama kita tulis x di sini dan x di sini. Ya, langkah berikutnya adalah kita carilah angka ya, carilah 2 angka. Di mana angka tersebut kalau kita jumlahkan ketemunya 1, karena ini kan 1x ya. Jadi kalau kita jumlahkan ketemunya 1. Tapi kalau kita kalikan, jadi 2 angka ini kita kalikan, ketemunya harus min 6. Ya, saya ulangin. Jadi disuruh mencari 2 angka. Angka pertama dan kedua. Kalau ditambahkan, angka ini kalau ditambahkan hasilnya 1. Kalau dikalikan hasilnya min 6. Nah, ketemulah angkanya itu 3 dan min 2. Oke, kalau nggak percaya kita hitung ya. 3 ditambah min 2
berapa? 3 tambah min 3 dikurangi 2 kan berarti kan. 3 tambah min 2 itu artinya 3 min 2. Ketemunya 1 kan? Ya kan? 1 kan. Oke, jadi X itu kan sebetulnya 1X gitu kan. Jadi 1. Lagi, kalau dikalikan ketemunya harus min 6. 3 kalikan min 2 berapa? Min 6 kan? Nah, jadi faktorisasi dari ini, persamaan ini adalah X plus 3 dikalikan X min 2. Nah, jadi kalau seperti ini, kita perlu cari nilai X-nya. Ya. Kalau X plus 3 sama dengan 0, berarti X kan min 3. Ya. Kalau 0 sama dengan X plus 3, artinya X-nya itu kan min 3. Jadi plus 3-nya ini pindah ruas ke sebelah sini. Nanti kita akan menemukan 2X. Jadi dari 0 sama dengan X plus 3. Tiganya ini pindah ke sebelah kiri, jadinya min 3 sama dengan X. Atau kita balik pun juga boleh ya. X sama dengan min 3, sama aja, boleh. Nah, itu X yang pertama. Ya, lalu X yang kedua adalah yang ini. Jadinya kan ini 0 sama dengan X min 2. Terus P2 ini pindah ruas ke sebelah kiri. Dari min jadi plus. Jadinya 2 sama dengan X. Atau boleh juga kita tulis X sama dengan 2. Nah, jadi X1-nya min 3, X2-nya 2. Nah, ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kan ini ada 2 titik dan kita suruh nentuin mana yang maksimum, mana yang minimum. Nah, langkah berikutnya setelah kita ketemu ini adalah kita menentukan yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Nah, caranya gimana? Sebentar. Nah, caranya seperti ini. Caranya adalah kita harus mencari turunan kedua. Ya, turunan kedua. Titiknya ada 2, ini artinya turunan kedua. Nah, turunan kedua ini didapat dari turunan pertama. Jadi turunan pertama diturunkan lagi, itu adalah turunan kedua. Tadi kan turunan pertama X pangkat 2 ditambah X min 6, ya kan? Tadi kan yang tadi loh ya. Nah, kita turunkan lagi. X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X. X diturunkan jadi 1. Oke, nah ini berarti ketemu turunan keduanya. Ya, lalu setelah itu, tadi kan kita sudah menemukan X1-nya min 3, X2-nya 2. Nah, ini kemudian X-nya ini kita masukkan ke turunan kedua. Jadi X-nya ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Demikian juga yang 2 ini kita masukkan ke sini. Nah, kalau hasilnya itu lebih kecil dari 0, jadi nanti kalau kita masukkan terus ketemu hasilnya lebih kecil dari 0, artinya X tersebut adalah yang maksimum. Sebaliknya, kalau hasilnya itu lebih gede dari 0, titik tersebut adalah titik minimum. Coba sekarang cari kalau X-nya min 3 dimasukkan ke keturunan kedua, ketemunya berapa? Lebih kecil dari 0 atau lebih gede dari 0? Coba, kalau X-nya min 3, ketemunya berapa, Mbak? Dimasukin ke persamaan kedua.
Yuk, X-nya kan min 3. Dimasukin ke 2X plus 1. Hasilnya lebih gede atau lebih kecil dari 0? Jadi X-nya ini diganti min 3. Berapa? 2 kalikan min 3, min 6. Ditambah 1. Ya, sama dengan min 5. Jadi lebih kecil dari 0. Ya, kesimpulannya min 3 titik maksimum atau minimum. Kalau hasilnya min 5, ya, min 3, X sama dengan min 3 itu titik maksimum atau titik minimum. Ini loh, lihat di sini loh ada. Kalau hasilnya lebih kecil dari 0, itu berarti titik maksimum. Nah, itu kan hasilnya min 5. Min 5 lebih kecil dari 0. Jadi itu titik apa? Maksimum atau minimum? Halo Mbak Ani. Halo. Lebih kecil dari 0. Itu maksimum atau minimum? Sudah ditulis di situ kok. Itu maksimum. Jadi titik X min 3 itu maksimumnya. Oke, coba kita tes yang X sama dengan 2-nya. Sama kita masukkan ke persamaan 2X tambah 1. Ini persamaan turunan kedua. Jadi 2 kalikan ya, 2 ini, yang 2 ini kita kalikan 2, 4 ditambah 1. Ketemunya 5. Ya, 5 lebih gede dari 0 kan? Berarti kesimpulannya X sama dengan 2 adalah titik minimum. Jelas nggak? Oke, latihan lagi ya. Ya, itu lebih kecil artinya, Mbak. Itu lebih kecil. Oke, coba latihan lagi. Misalnya Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangin 2X pangkat 2 dikurangin 60X. Yuk, ini diketahui seperti ini, ditanyakan cari titik max dan minnya. Ya, tadi ingat langkah pertama adalah kita cari turunan yang pertamanya dulu. Oke, turunan pertama dari sepertiga
X pangkat 3 dikurangin 2X pangkat 2 dikurangi 60 berapa? 60X berapa? Ayo, cepet-cepetan. Sepertiga X pangkat 3 dikurangin 2X pangkat 2 dikurangin 60X itu kalau diturunkan berapa? Turunan pertamanya berapa? Ayo, sepertiga X pangkat 3 dikurangin 2X pangkat 2 dikurangin 60X. Ya ampun, masih belum bisa ya. Jadi, eh ayo cepat. Sepertiga X pangkat 3 itu kan gampang kan? Loh, itu kok sebentar. Mbak Dwi itu salah. Itu soalnya itu ada satunya kenapa? 1 min 2 itu maksudnya apa tuh? 1 min 2X kuadrat. Sepertiga X pangkat 3 itu kan berarti gini. 3 ya, 3-nya ini kan diturunkan dijadikan ke depan kan. Dikalikan sepertiga X terus yang atas kan 3 kurangin 1. Terus 3 ya 3 yang ini kan kita pindah ke sini. 3 kalikan sepertiga 1 ya. Jadi 1 X pangkat 3 kurangin 1 2. Jadi 1 X pangkat 2 atau satunya saya ilangin ya biar lebih enak. Jadi kan 3 kurangi 1 rumusnya kan gitu. Pangkat 3 kurangin 1 kan. Kalau turunan kan memang pangkatnya dikurangin 1 semua. Kalau turunan itu kan pangkatnya dikurangin 1 semua. Nah ini kan pangkat 3 dikurangin 1 kan pangkat 2. Nah terus
2x pangkat 2 diturunkan jadi berapa? 2-nya ini kan kita pindah ke depan. 2 dikalikan 2 ini, ya kan? X 2 pangkat 2-nya ini kita kurangin dengan 1. Dikurangin ya 60x kalau diturunin berapa? Ya ini 4x ya, betul Mbak Ani, ini saya tulis dulu 4x. Terus 60x kalau diturunin jadi berapa? X kalau diturunin jadi berapa? 60. Oke, jadi kesimpulannya keturunan dari ini Y ini adalah ini X pangkat 2 min 4x min 60. Belum selesai ya, belum selesai. Langkah berikutnya adalah kita harus memfaktorisasi ya, memfaktorisasi. Langkah pertama kita tulis x-nya dulu. Terus ini entah positif entah negatif ya. Nggak tahu, misalnya saya tulis positif dulu ya. Terus x lagi. Nah, kita disuruh cari bilangan ini, misalnya saya simbolkan A ya. Kita suruh cari dua bilangan. Ya, A dan B ini berapa? Jadi A dan B itu kalau ditambahin ketemunya adalah min 4. Jadi A tambah B itu ketemu, kalau dijumlahin ketemunya min 4. Kalau dikalikan ketemunya min 60. Kalau dijumlahkan ketemunya min 4. Kalau dikalikan ketemunya min 60. Yuk, berapa? Berarti A berapa, B berapa? Carilah bilangan, dua bilangan. Itu kalau ditambahkan ketemunya min 4. Kalau dikalikan ketemunya min 60. Berapa dan berapa? Ini bisa positif bisa negatif ya. Saya tulis positif dulu gitu kan, nanti mengikuti. Kalau bilangannya itu negatif tinggal diganti. Yuk carilah dua bilangan. Kalau ditambahkan ketemunya min 4, tapi kalau dikalikan ketemunya min 60. Nah ini saya cerita ya, pengalaman saya ya. Nah, sebetulnya faktorisasi itu sudah dipelajari, harusnya sudah dipelajari waktu SMP, kelas 2. Nggak tahu Anda ingat nggak? Pasti harusnya pernah belajar ini. Ya, ini pengalaman saya. Dulu saya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Gimana, apanya juga, apa ya, susah ya, golek ya. Ya, tapi lama-lama juga, akhirnya juga bisa gitu kan. Makanya harus banyak latihan. Loh ini Mbak Ana bener nih jawabannya Mbak Ana. Jawabannya 6 dan min 10. Coba kalau nggak percaya, hitung sendiri. 6 kalau ditambahkan min 10 hasilnya berapa? 6 kalau saya tulis dulu ya. 6 dan min 10. Coba dihitung. 6 kalau ditambahkan min 10 hasilnya berapa? Min 4 toh? Nah, min 4. Kalau dikalikan hasilnya berapa? 6 kalikan min 10 berapa? Kalau dikalikan min 60 toh? Nah, jadi benar. Ya. Ini masih gampang loh Mbak ya. Nanti ada juga yang misalnya ini bukan, ini kan cuman X pangkat 2 aja kan.
Nanti kalau ini ada angkanya itu juga beda lagi ngitungnya. Ya, ada oret-oretannya. Makanya ini belum saya kasih dulu. Nanti ya, ini yang gampang dulu. Nah, jadi sudah ketemu. X-nya ada apa? A-nya 6, B-nya min 10 ya. Nah, terus oh enggak ding, sorry. Ini tadi harusnya diganti 0 dulu ya. Jadi untuk mencari titik maksimal dan minimal, ini Y-nya ini kita ganti 0. Ya, oke. Nah, dari sini lalu akan kita temukan 2X. Jadi X yang pertama itu adalah, nah kan gini kan, 0 sama dengan X tambah 6, sama 0 sama dengan X min 10. Yang ini ya. Nah, kita cari X-nya. Caranya gimana? 6-nya pindah ruas ke sini jadinya min 6. Ya, min 6 sama dengan X. Jadi X yang pertama adalah min 6. Terus yang kedua sama min 10 pindah ruas ke sini jadinya positif, jadi 10. Di X-nya adalah 10. Ya, 10 sama dengan X sama dengan 10 itu sama aja kan. Nah, sekarang kita tinggal nentuin yang maksimal yang mana, yang minimal yang mana. Ya, caranya adalah kita harus cari turunan yang kedua. Ya, turunan yang kedua. Turunan kedua itu didapat dari turunan pertama. Ya, jadi turunan pertama kan ini nih, X kuadrat min 4X min 60. Diturunkan lagi. Yuk, diturunkan lagi. Coba cari X pangkat 2 diturunkan berapa? X pangkat 2 diturunkan berapa, Mbak? Dua X ya, betul. Terus min 4X kok diturunkan berapa, Mbak? Min 4X kok diturunkan berapa? 4. Nah, min 4 ya. Oke, min 4. Terus 60 diturunkan, min 60 diturunkan 0. Ya, enggak usah ditulis nolnya. Lah, selesai. Jadi turunan yang kedua adalah 2X min 4. Nah, lanjut. Nah, tadi kan kita punya 2X tuh, ya. X yang pertama adalah min 6. X yang kedua adalah 10. Nah, tapi kita kan nggak tahu yang mana yang titik yang maksimum mana yang minimum. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan X-nya itu ke dalam persamaan ini. Ya, kita masukkan, misalnya tadi X-nya adalah min 6. Kita masukkan ke persamaan ini, ke persamaan turunan yang kedua. Ketemunya berapa ini, Mbak? 2 kalikan min 6 dikurangin 4 ketemunya berapa? Min